Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian preservasi. Preservasi adalah kegiatan untuk melestarikan bahan pustaka yang mencakup semua pertimbangan manajerial. Sedangkan pelestarian bahan pustaka dapat dilakukan terhadap fisik dokumen maupun kandungan informasinya, dan kemudian harus dilakukan dengan kebijakan yang telah dilaksanakan. Permasalahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor biologi seperti mikroorganisme, jamur, dan binatang pengerat biasanya sering kita temui di negara yang beriklim tropis. Nah, yang pertama yaitu permasalahan akibat jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas, akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Nah, pada tempat tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda-noda dan bintik-bintik berwarna coklat yang disebut dengan foxing. Foxing adalah besi oksida atau besi hidrosida yang terbentuk dari reaksi kimia antara partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Yang kedua yaitu serangga. Ada berbagai jenis serangga yang sering ditemukan di ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang pertama yaitu silverfish. Silverfish merupakan serangga yang mudah berpindah dan biasanya menyebabkan kerusakan pada penjilitan buku dan juga permukaan buku. Nah, yang kedua yaitu rayap. Rayap biasanya menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, yang ketiga ada kutu buku. Kutu buku merupakan binatang yang sangat kecil dan berbadan lunak. Binatang ini biasanya menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan, cat air, melubangi buku, dan memakan lem perekat pada buku. Keempat ada ngengat. Ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Nah, yang kelima ada bubuk buku. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas yang ada pada buku untuk mencari jalan keluarnya. Nah, yang terakhir ada kecoa. Kecoa mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi-koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas, serta lem perekat yang ada pada jilidan buku yang merupakan makanan yang paling disukai oleh serangga. Dan yang terakhir faktor biologi yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka yaitu binatang pengerat. Binatang pengerat biasanya seperti tikus suka memakan bahan-bahan pustaka baik itu dari cover buku maupun lapisan kertas-kertas di dalam buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliu Rizal, NIM 1923456. Saya akan melanjutkan faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, yaitu dari faktor biologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor fisika. Faktor fisika ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu debu. Debu sangat mudah masuk ke dalam ruangan perpustakaan baik melalui pintu maupun jendela. Debu dapat menyebabkan kerusakan pada kertas karena debu yang menempel pada kertas menimbulkan reaksi kimia yang dapat meninggikan keasaman pada kertas tersebut sehingga kertas menjadi lebih cepat rusak. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu suhu dan kelembapan udara. Salah satu penyebab dari kerusakan bahan pustaka yaitu suhu yang terlalu tinggi. Karena suhu yang terlalu tinggi menyebabkan kertas menjadi rapuh dan warnanya menjadi kuning. Selain itu, suhu tinggi juga berpengaruh terhadap jilitan sehingga jilid tersebut mudah kering dan longgar.
Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu cahaya. Cahaya dapat menyebabkan kerusakan pada kertas sehingga membudarkan tulisan yang ada di dalam kertas karena sinar ultraviolet. Nah, untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam perpustakaan sebaiknya menggunakan gorden. Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yaitu faktor kimia. Reaksi kimia dapat meninggikan keasaman pada kertas. Kertas akan dapat bersifat asam karena pengaruh asam yang berasal dari berbagai sumber. Nah, itu pertama, asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Yang kedua yaitu asam kertas dihasilkan oleh reaksi fotokimia pada serat lelulosa oleh pengaruh sinar ultraviolet. Dan yang ketiga yaitu asam yang diserap oleh kertas dari lingkungannya, seperti gas-gas pencemar udara, dari perekat dan asam yang terdapat dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul. Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yaitu faktor lain. Nah, faktor lain ini terdiri dari dua, yaitu faktor manusia dan faktor bencana. Nah, yang pertama yaitu faktor manusia. Manusia merupakan faktor perusak bahan pustaka, baik itu petugas perpustakaan maupun pengunjung perpustakaan atau pemustaka. Nah, hal tersebut terjadi karena ketika membaca, pembaca tersebut melipat buku ke belakang sehingga perekat buku tersebut lepas. Selain itu, mengambil buku dan memegang buku dengan cara yang salah dapat merusak buku tersebut. Oke, yang kedua yaitu faktor bencana alam. Salah satu penyebab dari kerusakan bahan pustaka yaitu karena bencana, seperti bencana kebakaran atau banjir. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran, maka perpustakaan dapat menyediakan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan perpustakaan tersebut. Jika terjadi kerusakan pada buku, maka akan lebih mudah untuk diperbaiki. Oke, itulah faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Cara penanggulangan bahan pustaka yang rusak dikarenakan faktor biologi yang disebabkan oleh rayap dan serangga bisa dengan menggunakan penyemprotan insektisida di beberapa tempat perpustakaan. Selain itu juga bisa dengan melakukan fumigasi atau pengasapan untuk mencegah adanya rayap yang masuk ke dalam tempat bahan pustaka. Dan juga dengan meletakkan kapur barus di sekitar rak buku yang ada di perpustakaan. Pada faktor bencana dalam penanggulangan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor bencana, memang bencana alam tidak dapat diprediksi oleh manusia, tetapi bagi kita sebagai manusia bisa untuk menanggulanginya atau mengantisipasi kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor ini. Seperti diantaranya dengan membuatkan atau dengan meletakkan buku-buku atau bahan pustaka di tempat yang disediakan untuk tahan akan bencana, seperti membuatkan lemari atau rak yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dan bisa melindungi bahan pustaka dari kerusakan bencana alam. Cara pencegahan kerusakan bahan pustaka karena beberapa faktor. Yang pertama itu faktor fisika. Faktor fisika terdiri dari beberapa penyebab seperti debu, cahaya, kelembapan, dan suhu udara. Yang pertama itu debu. Upaya yang dapat dilakukan mencegah kerusakan bahan pustaka karena debu yaitu pertama, mengisi lingkungan sekitar perpustakaan dengan tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan yang dapat menghalangi masuknya debu ke dalam perpustakaan. Yang kedua, setiap jendela harus dipakaikan tirai dan kawat-kawat kecil di setiap ventilasi udara sehingga meminimalisir masuknya debu ke dalam ruangan perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu melakukan tindakan pembersihan udara secara teratur. Yang kedua yaitu suhu dan kelembapan udara. Ruangan yang terlalu lembab dapat mendatangkan bahaya bagi koleksi bahan pustaka. Kelembapan dan suhu udara perlu diperhatikan untuk mencegah kerusakan terhadap bahan pustaka. Selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya yang langsung masuk ke dalam ruangan perpustakaan akan dapat merusak koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan dari faktor cahaya ini, yaitu pertama, setiap jendela dipasangi tirai yang dapat menghalangi masuknya sinar matahari secara langsung ke dalam ruangan perpustakaan.
Kedua, langit-langit ruang baca haruslah menggunakan bahan yang berfungsi sebagai penyerap panas sehingga tidak terlalu panas di dalam ruangan perpustakaan tersebut. Yang ketiga yaitu memakai alat pengatur suhu seperti AC, kipas angin, dan pengatur suhu lainnya. Selanjutnya, cara pencegahan dari faktor kimia. Gas asidik merupakan zat yang sangat berbahaya yang dapat menyerang selulose kertas yang dapat membuat kertas menjadi luntur dan pudar. Peranan suhu dalam ruangan menentukan hadir atau tidaknya gas ini dalam ruangan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memilih bahan perpustakaan yang teliti serta menetralkan asam yang terkandung dalam kertas tersebut dengan melakukan deasidifikasi atau memberikan bahan penahan terkontaminasinya kertas dengan zat-zat yang berbahaya.